warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayaknya, kedinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun wal mukarramun, para asatidzah, bapak-bapak, jamaah sekalian yang insyaallah mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah fi dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, sebentar lagi kita akan berbuka puasa insyaallah. Menunggu ini saat-saat yang sangat membosankan. Menunggu 5 menit ini rasanya lama betul, tapi insyaallah kita isi dengan tausiah, mudah-mudahan kita terasa berbuka akan tiba. Dalam kitab Nihayatul Qur'an disebutkan ada seorang anak muda miskin. Anak muda miskin ini tiba-tiba punya keinginan yang luar biasa, yaitu ingin menikahi putri seorang raja. Anak muda miskin pengen nikah sama putri raja. Saya mau tanya, di sini banyak yang belum nikah nih? Atau belum nikah semuanya? Jomblo tua. Jadi anak muda ini pengen melamar putri raja. Datanglah anak muda ini ke rumah raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata raja. Ada apa gerangan anak muda? Wahai raja, saya ingin melamar putri sampean. Raja ini menolak, tidak enak, menerima tidak mau. Akhirnya bagaimana caranya? Karena rajanya ini cerdas, dia berikan satu syarat. Boleh kau menikahi putriku dengan syarat maharnya yaitu mutiara bahroman. Kata si raja, kalau kau mau melamar putriku, datang ke sini, maharnya mutiara bahroman. Mendengar ini anak muda ini kaget. Wahai raja, di manakah saya bisa mendapatkan mutiara bahroman ini? Kata si raja, mutiara bahroman ini letaknya di istana Kisra. Wah, tidak sanggup raja. Kalau kau tidak sanggup, tidak usah. Maka kata anak muda tersebut, apakah ada mutiara tersebut selain di Bahraman, selain di Kisra? Ada, kata si raja. Di mana wahai raja? Yaitu di dasar lautan paling dalam. Kalau kau bisa ambil itu mutiara, kau boleh nikahi putrimu. Nah, ini cara menolak yang halus. Karena ini orang miskin. Tapi kalau yang datang anak muda dengan titel karyawan PT Freeport, insya Allah diterima. Cuman karena miskin ditolak ini. Maka enggak, kalau mau datang bawa mutiara bahraman. Akhirnya anak muda ini bapak berangkat ke lautan tersebut. Kira-kira dapat nggak mutiara nih? Ini zaman bahari loh, tidak ada alat canggih. Apa yang dilakukan anak muda tersebut? Dia ambil ember ke laut, itu dia apa namanya? Dikuras itu air laut. Kira-kira Pak, saya mau tanya, air laut ini habis atau tidak dikuras? Hah? Tidak bakalan habis, tapi semangatnya luar biasa. Dia timba, buang, timba lagi, buang lagi, timba terus, buang lagi, timba lagi, buang lagi. Giginya menimba air laut untuk dapat mutiara bahraman. Apa yang terjadi? Wah, ini ikan di dalam laut geger. Wah, kata ikan, gawat, habis air kita nih, matilah kita. Ikan mengguguk. Ini namanya kalau sudah cinta yang bicara, lautan yang luas mudah untuk diseberang. Kalau sudah cinta yang bicara, tali gantungan sekalipun itu laksana lembayan tangan bidadari. Kalaupun itu mutiara di dasar lautan, tak bisa kuselami, kutimba itu air laut. Wah, dia timba Pak, timba terus. Ikan di dalam laut geger. Akhirnya ikan di dalam laut berkata, mengadu kepada Allah.
Ya Allah, ini ada anak muda yang semangat menimba air laut. Kami khawatir air laut ini kering karena timbaannya. Kalau air laut ini kering, matilah kami. Maka Allah pun akhirnya berkata, kata Allah, apa yang diinginkan anak muda tersebut yaitu mutiara bahraman. Wahai ikan yang di laut, ambilkan mutiaranya, bawalah ke tepi lautan, ke tepi pantai. Akhirnya ini ikan mengambil itu mutiara, dibawanya ke tepi pantai, Pak, diserahkan kepada anak muda tersebut. Diambilnya itu mutiara, dibawanya ke rumah raja, istana raja, dilamarnya itu putri raja, akhirnya menikah dengan putri raja. Mutiara yang seolah-olah tidak mungkin dia miliki didapatkannya. Saya mau tanya, dia mendapatkan mutiara tersebut apakah karena timbaan air lautnya ataukah karena rahmatnya Allah? Saya mau tanya, ini dia dapat itu mutiara apakah karena timbaan air lautnya atau karena rahmat Allah? Karena apa? Rahmat Allah. Kenapa Allah berikan rahmat itu? Alamatun lisidqil iradah. Di dalam kitab disebutkan alamatun lisidqil iradah, tanda orang itu betul-betul kuat keinginannya mendapatkan putri raja, kebaikan untuk menikah. Allah berikan itu mutiara, bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak yang ada di sini, kalau niatnya kuat, tekadnya benar, insya Allah Allah kabulkan segala keinginannya. Saya ini Pak ke Papua sudah rasanya bertahun-tahun yang lalu pengen ke Papua. Bahkan ketika saya diundang ceramah ke PT Freeport Papua, istri saya ngomong, wah kabul ya katanya pengen ke Papua. Karena saya dulu bertahun-tahun pengen ke Papua. Saya bisa saja ke Papua itu beli tiket berangkat ke Papua gampang. Tapi kan saya nggak mau beli tiket. Saya pengen ya Allah sampaikan langkah kaki saya ini ke Papua dengan cara yang terindah yang kau panggil. Akhirnya Allah panggil ceramah di PT Freeport. Ternyata bukan cuma sehari, 10 hari berada di Papua. Alhamdulillah. Ini niat puluhan tahun yang lewat. Maka niat itu sungguh-sungguh alamatun lisidqil iradah, ciri orang itu betul-betul ingin yang kuat, yaitu salah satunya dia bertekad untuk mengabulkan keinginannya. Ini sampai di berapa nih? Dah ya? Ya baik, demikian kita sambung di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.